Selamat pagi saudara-saudari terkasih. Bersyukur puji Tuhan karena hari ini kita masih dipinjami nafas kehidupan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita dengan hidup baru setelah Yesus menebus dosa-dosa kita dengan wafat di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga. Semua yang dinubuatkannya sudah digenapi. Ada hal yang ingin kusampaikan tentang pernyataan segelintir orang yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, tetapi Yesus diserupakan dan ditolong oleh Allah, dan yang di kayu salib itu bukan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, aku bersaksi 3 kali Yesus membawaku ke surga melalui sumber terang, pintu hatinya yang kudus, melalui jalan dunia orang mati, pintu kematian, sampai ke surga, dan melalui 7 langit. Di langit ke-7 adalah surganya, tetapi Yesus memegang tanganku, mengajakku naik 3 tingkat lagi di atasnya, yang disebut oleh Yesus bahwa itulah ruang pengetahuan Allah. Nah, jika kita melihat bahwa Yesus adalah terang, awal mula penciptaan dunia adalah terang. Dan kemudian Yesus waktu lahir di dunia juga ditandai dengan bintang timur yang bercahaya terang benderang, dan para malaikat yang mengabarkan tentang kelahirannya. 3 raja ditunjukkan jalannya menuju kepada raja yang baru, yang dinanti-nantikan, dengan mengikuti cahaya terang bintang. Itu saat Yesus lahir. Dan saat Yesus berusia 30-an tahun, Yesus disalib, menebus dosa manusia, wafat di kayu salib. Karena Yesus tahu jalannya dunia orang mati sampai ke tempatnya di surga, maka Yesus membawaku dari jalan dunia orang mati sampai ke surga. Karena Yesus adalah sumber terang, maka Yesus membawaku ke surga melalui pintu sumber terang, yaitu hati kudusnya. Dan yang ketiga kalinya Yesus membawaku ke surga melalui 7 langit, tempat surga, tempat para jiwa berdiam selama-lamanya, abadi. Tapi dari surga di langit ke-7, di pintu ke-7 itu, Tuhan Yesus mengajakku naik 3 tingkat lagi di atasnya. Yang disebut Yesus itulah ruang pengetahuan. Maka dengan tegas kusebutkan bahwa Yesus wafat di kayu salib adalah kebenaran suci seperti yang tertulis di dalam Injil. Nah, apapun
yang mengabarkan, yang mewartakan tentang Yesus tidak wafat. Yesus hanya diserupakan. Aku katakan Yesus wafat dan Yesus bangkit di hari ketiga dan Yesus diangkat ke surga. Nah, itu kebenarannya. Dan siapapun yang dengan tenang bersaksi dusta tentang kebenaran Injil, jiwanya yang akan mempertanggungjawabkan semua kata-katanya, semua pengajarannya di hadapan Yesus kelak jika sudah mati. Karena kebenaran sejati, kebenaran yang suci yang berasal dari Injil itu diakui di surga, diakui di dunia. Karena Yesus berasal dari surga. Bukankah Yesus lahir ke dunia melalui rahim seorang perawan tanpa pertalian perkawinan atau pernikahan dengan laki-laki, tetapi itu Roh Allah sendiri yang dihembuskan ke rahim perawan Maria. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena yang akan diberinya pengajaran, yang akan diberinya contoh bagaimana loh hidup jadi manusia, itu adalah manusia, bukan binatang. Kalau hanya ada binatang, tidak ada manusia, otomatis bukan berupa manusia tetapi berupa binatang. Tapi karena ini yang akan diberikan pengajaran bagaimana hidup suci, bagaimana hidup di jalan kebenaran supaya selamat jika kelak mati masuk surga, maka Yesus hadir ke dunia, lahir melalui perawan Maria, itu berupa manusia. Jadi jangan dipertanyakan lagi kenapa Tuhannya pengikut Kristus itu kok manusia. Ya jelas dong, karena yang nanti jika mati jiwanya itu yang harus diselamatkan. Maka Allah Bapa mengutus putranya menjadi manusia, memberi contoh bagaimana harus hidup sebagai manusia dengan cinta kasih. Selain 10 perintah Allah yang ditaati, harus ditambahkan, digenapi dengan cinta kasih. Jadi Yesus adalah penggenapan setelah para nabi. Itu kebenarannya. Siapapun tidak bisa menyangkal. Dan barang siapa yang menyangkal Yesus adalah Tuhan, tidak apa. Suatu saat dengan kematian dan jiwanya tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Karena melihat yang duduk di tahta surgawi itu adalah Yesus. Jadi untuk saudara-saudari terkasih yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pertahankan imanmu. Seberat apapun salib hidup yang kamu panggul, yang kamu pikullah bersama Tuhan Yesus. Ingatlah, Tuhan Yesus selalu menyertai setiap miliknya. Jadi manusia yang sudah dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus itu adalah milik Yesus. Ada tertulis di dalam kitab suci. Dan itu adalah kebenaran suci. Jadi berbahagialah kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa,
Putra, dan Roh Kudus, karena nama kita terdaftar di surga. Dan wartakanlah kebenaran. Jangan kita ragu bahwa Yesus itu Tuhan atau bukan. Yesus adalah Tuhan. Tidak ada nabi yang bisa mengalahkan kematian, bangkit, dan hidup kembali. Tidak ada nabi yang bisa bangkit di hari ketiga dan diangkat ke surga, disaksikan oleh pengikut-pengikutnya. Tidak ada. Hanya Yesus satu-satunya. Satu-satunya yang wafat di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, diangkat ke surga sebagai tanda kemenangan. Disambut meriah di surga. Puji Tuhan, karena aku milik Yesus, namaku terdaftar di surga. Itulah kehormatanku, itulah kepuasanku, itulah yang harus kuraih, yang harus kupertahankan di hadapan kerajaan Allah jika kelak aku dipanggil. Jadi hidup menderita di dunia itulah yang sudah dijalani oleh Yesus, Tuhan yang kusembah. Penuh dengan cinta kasih, mengalahkan segala dosa, mematahkan semua kejahatan. Alam pun mengakui. Jadi terima kasih karena saat ini kita melihat bahwa banyak penderitaan, banyak permasalahan, problema hidup. Itu berarti kita memikul salib hidup di jalan kebenaran Yesus. Jadi untuk saudara-saudari terkasih yang beriman kepada Yesus, bersukacitalah, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah, tapi tetaplah bersyukur, tetaplah berterima kasih kepada Tuhan, tetaplah berdoa terus-menerus kepada Tuhan dalam hal apapun, karena Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Amin.